Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya Tapi lupa. sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat liar. itu ia merasa nyawanya sudah sampai. yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bab 27, Rasa Cinta, bagian pertama. Siang itu Anastasia duduk termenung di Stolovaya Fakultas Sejarah. Ia duduk di kursi yang biasa ia duduki jika makan siang bersama Ayas. Ia tidak mengambil makanan apapun, hanya secangkir teh panas yang ada di hadapannya. Ia kembali kecewa. Siang itu adalah hari keempat Ayas tidak datang ke MGU. Juga hari keempat Ayas tidak memberi kabar kepadanya, sama sekali tidak mengirim SMS, tidak juga izin. Biasanya jika tidak datang, Ayas memberitahukannya. Ia sudah mengirim SMS, menanyakan kabar, dan tidak ada balasan. Ia sudah berkali-kali menelpon, tapi nomor yang biasa Ayas gunakan sama sekali tidak bisa dihubungi. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia ingin Ayas datang dan ingin menyampaikan apa yang telah membuncah dalam hatinya dan ingin sampaikan kepada Ayas. Tak jauh di depannya, sepasang mahasiswa makan berhadapan begitu mesra. Kelihatannya mereka sepasang kekasih. Sesekali bergurau dan tertawa. Anastasia ingin Ayas ada di hadapannya dan makan siang bersamanya. Ia ingin melihat Ayas tertawa. Ia baru sadar, selama ini ia belum pernah melihat Ayas tertawa lebar seperti dua mahasiswa itu. Yang ia lihat dari Ayas hanyalah senyum atau tertawa yang ditahan. Anastasia mengambil cangkir tehnya. Ia hisap teh yang masih hangat itu. Kehangatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya dan membuat pikirannya terasa lebih hangat dan lebih terang. Sekonyong-konyong ia melihat Bibi Parlova datang. Pasti orang tua itu akan mengabarinya sesuatu. Ia berharap memberi kabar bahwa Ayas telah datang dan ada di ruangan Profesor Tomsky. "Masih mau berlama-lama di sini, dokter?" tanya Bibi Parlova begitu ada di depan Anastasia. "Ada apa, Bibi Parlova?" Anastasia balik menanya. "Ada tamu penting." "Siapa?" "Ayas." "Dokter ini selalu saja tertuju pada anak muda itu." Bukan dia." Jawaban Bibi Parlova membuat Anastasia kecewa sekaligus malu. Ia jadi malu dianggap selalu memikirkan anak muda itu. Sampai Bibi Parlova mengatakan seperti itu, tapi ia berusaha bersikap biasa saja. "Jadi siapa?" "Dua orang lelaki dan perempuan. Mereka bilang dari stasiun televisi pemerintah. Mereka saya persilahkan menunggu di ruangan Profesor Tomsky." "Baiklah, minta mereka menunggu sebentar." "Baik, dokter," ucap Bibi Parlova sambil membenarkan letak kacamata bundarnya. Perempuan gemuk agak pendek itu lalu bergegas meninggalkan Stolovaya. Pakaiannya seperti tidak pernah diganti. Ia memakai mantel tebal coklat tua dan mengenakan kerudung kosnika putih lazimnya perempuan tua di desa-desa Rusia. Anastasia Palazzo kembali meneguk teh hangatnya. Ia masih bertanya-tanya, kenapa Ayas tidak datang dan tidak memberinya kabar sama sekali? Apakah dia sakit? Kalau hanya sakit, kenapa tidak memberinya kabar seperti beberapa waktu yang lalu? Atau sesuatu yang buruk telah terjadi pada Ayas yang menyebabkan dirinya tidak sempat memberinya kabar? Ia berharap hal itu tidak terjadi. Atau dirinya tidak sengaja melakukan kesalahan kepada Ayas dan Ayas marah padanya. Tapi kesalahan apa? Atau Ayas diam-diam juga jatuh hati padanya, dan setelah ia cium, ia takut salah tingkah jika bertemu dengannya. Anastasia tersenyum. Meskipun tidak yakin, kemungkinan yang terakhir itulah yang kini terjadi pada diri Ayas. Ia pernah membaca sebuah buku tentang tanda-tanda orang jatuh cinta. Di antaranya adalah berpura-pura menjauh, tapi sebenarnya ingin bertemu. Itulah yang kini terjadi pada Ayas, menurut analisis Dr. Anastasia.
Ia memperkuat analisanya itu dengan sebuah keyakinan yang tumbuh di hatinya begitu saja, bahwa pada saat cinta itu terbit di hatinya, cinta itu juga terbit di hati Ayas. Ia tidak mungkin tidak jujur pada dirinya sendiri, bahwa ia telah kenapa bisa jatuh cinta pada pemuda yang secara fisik tidak istimewa itu. Tetapi ia mengakui, ia jatuh cinta padanya, dan ia yakin cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia teringat puisi Jalaluddin Rumi yang pernah dibacanya. Apabila cinta ada di hati yang satu, pasti juga cinta itu ada di hati yang lain. Karena tangan yang satu takkan bisa bertepuk tanpa tangan yang lain. Dengan mata berbinar dan hatinya berbunga, Anastasia bangkit dari kursinya. Ia sudah memutuskan jika sampai petang nanti Ayas tidak datang, ia akan mencari pemuda itu di apartemennya. Ia memang belum pernah mengunjungi apartemen Ayas, tapi ia yakin bisa menemukannya. Alamat apartemen itu ada dalam formulir resmi yang harus diisi Ayas saat mengurus administrasi pendaftarannya. Kini ia akan menemui orang-orang dari televisi itu dulu. Ada apa? Tiba-tiba mereka menemuinya. Apakah akan ada wawancara seputar sejarah? Atau pihak televisi mau membuat program kerja bersama Fakultas Sejarah? Ada banyak pertanyaan tiba-tiba keluar begitu saja dari ubun-ubun kepalanya. Dan pertanyaan itu akan segera terjawab ketika ia menemui dua orang dari stasiun televisi itu. Selamat siang, sapa Dr. Anastasia begitu masuk ruangan Profesor Tomsky. Dua orang dari sebuah stasiun televisi itu langsung bangkit dari duduknya dan dengan hampir bersamaan menjawab, "Selamat siang." Setelah berjabat tangan, mereka bertiga duduk. "Ya, kami dari stasiun televisi pemerintah. Kenalkan, saya Andreev, dan ini teman saya Mariana. Kami datang untuk sedikit merepotkan Dr. Anastasia Palazzo." Memperkenalkan dirinya dan temannya, seorang perempuan yang juga muda bermuka lonjong, berhidung mancung tapi berbibir tebal. "Ada yang bisa kubantu?" kata Anastasia tenang. "Kalau tidak salah, Anda yang beberapa hari lalu jadi pembicara di seminar tentang ketuhanan." Perempuan muda bernama Mariana membuka suara. "Benar, saya salah satu pembicaranya." "Pembicara yang lain kalau tidak salah dari Indonesia, dan dia jadi pembicara atas rekomendasi Dr. Anastasia, benar?" tanya Mariana lagi. "Ya, benar. Kenapa kalian menanyakan itu?" "Tidak apa-apa, hanya untuk meyakinkan saja. Begini Dr. Anastasia Palazzo, kami mempunyai acara yang kami beri judul Rusia Berbicara. Dokter pasti tahu itu. Itu adalah acara live berbentuk talk show membicarakan banyak hal yang sedang hangat dan layak diperbincangkan di Rusia. Acara seminar kemarin itu ternyata mendapat pemberitaan yang luas di koran-koran, dan banyak pemirsa meminta kami menghadirkan para pembicara seminar dalam acara talk show kami." Mariana menjelaskan dengan kedua mata yang tidak lepas memandangi wajah Dr. Anastasia. "Oh, itu bagus." Anastasia merespons. "Kedatangan kami ini, pertama kami meminta kesediaan Dr. Anastasia Palazzo menjadi narasumber di acara talk show itu. Dan yang kedua, kami minta bantuan Dr. Anastasia Palazzo untuk bisa menghadirkan pembicara dari Indonesia itu. Sebab kami sama sekali tidak tahu kontak dan alamatnya, atau Dr. Anastasia membukakan jalan." "Boleh, saya akan bantu. Kapan rencana acaranya?" 3 hari lagi." "Mepet sekali." "Untuk tema-tema hangat selalu begitu, dokter. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, sudah terlanjur basi, dan acara itu tidak akan mendapatkan perhatian yang bagus dari pemirsa." Kali ini Andreev yang menjawab. "Baik, saya paham. Kami harap besok siang semuanya sudah pasti. Artinya kami sudah mendapat kejelasan mengenai pembicara dari Indonesia itu." Andreev memberikan penegasan. "Saya akan usahakan," kata Anastasia mantap dengan wajah cerah. Kini ia punya alasan yang sangat kuat kenapa harus mendatangi apartemen Ayas. Jika sampai nanti petang anak muda itu tidak juga datang, ia yakin
Ayas pasti akan sangat senang mendengar berita yang akan disampaikannya. Hati Anastasia bertambah dipenuhi bunga-bunga kebahagiaan. Dalam hati, ia mengucap puji syukur kepada Tuhan. Ia semakin yakin bahwa rasa cintanya ini memang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan Tuhan begitu indah mengaturnya. Tuhan mendatangkan 2 orang dari stasiun televisi itu untuk memberikan jalan yang lebar dan lurus baginya agar menemui Ayas. Dalam hati ia berdoa, semoga Tuhan terus menolong orang-orang yang sedang jatuh cinta seperti dirinya.